Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Daniati dengan NIM 221424109. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara dengan topik pembahasan mengenai hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Nah, teman-teman, perlu saya gambarkan bahwa setiap ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling beririsan dengan ilmu pengetahuan yang lain, termaksud yaitu ilmu negara. Ilmu negara sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang bekerja sama atau pengaruh dengan ilmu pengetahuan lain. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang berpengaruh terhadap ilmu negara. Misalkan ilmu politik, ilmu hukum, sejarah hukum internasional, ekonomi, kebudayaan, filsafat, dan sebagainya. Dan sebagainya itu pasti ada akan berpengaruh terhadap ilmu negara. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu pasti akan berujung pada ilmu filsafat. Begitupun dengan ilmu negara. Ilmu negara itu ujungnya pasti juga akan berhubungan dengan ilmu filsafat. Nah, ilmu negara itu mempunyai hubungan dengan ilmu lain secara umum dan juga berhubungan dengan ilmu lain yang hubungannya meski hubungan khusus. Nah, ilmu negara mempunyai hubungan dengan ilmu lain yang mempunyai hubungan khusus karena mempunyai objek yang sama, karena kajian penelitiannya yang sama. Itu tentang negara, yaitu ada beberapa ilmu pengetahuan yang objeknya sama tentang negara itu. Ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik hukum internasional, dan juga perbandingan hukum tata negara dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hubungan ilmu negara sebagai ilmu sosial yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan lain secara umum, misalkan ada sosiologi, ekonomi, psikologi, sejarah. Ilmu-ilmu tersebut pasti akan mempengaruhi ilmu negara, namun secara umum. Tapi secara khusus yang hubungannya terkait objek yang sama, kajian kritik yang sama datang negara kita. Ada komentar negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, ilmu politik, perbandingan hukum tata negara, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mari kita lihat hubungan antara ilmu negara dengan ilmu-ilmu lain yang kajian objek yang sama tentang negara. Yang pertama adalah hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Nah, ilmu negara hal ini melihat negara secara umum, secara abstrak, secara universal, sehingga teori-teori yang ada dalam ilmu negara itu bisa digunakan sebagai di negara manapun, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, dan tidak terikat keadaan tertentu. Dan ilmu negara, teori-teori dalam ilmu negara ini tidak bisa digunakan secara langsung, ya, karena bersifat teoritis, sangat teoritis. Sedangkan ilmu hukum tata negara ini melihat negara secara khusus, konkret, terbatas waktunya, terdiri karena tertentu, kemudian terikat di negara mana dan keadaannya seperti apa, sehingga hukum tata negara ini lebih praktis, lebih realistis, dan membumi, yang bisa digunakan secara langsung di negara tertentu. Ya, karena kalau ilmu negara itu cakupnya sangat luas, universal, ya, bisa digunakan di negara manapun. Kalau komentar negara itu membahas negara di negara tertentu. Misalkan hukum tata negara membahas tentang peraturan perundang-undangan di negara Indonesia atau di negara Malaysia, terdiri dari kemanapun membahas lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, tujuan dan fungsi lembaga negara, berfungsi antar lembaga negara dengan warga negara, mengatur pemerintah daerah dari pusat sampai desa. Dan contohnya seperti apa hukum tata negara itu terkait oleh waktu, terikat oleh tempat, dan
atas keadaan misalkan hukum tata negara di Indonesia. Pembahasan pertama tentang proklamasi, jelas waktunya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tempatnya jelas Jakarta, Indonesia, keadaan yang jelas untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi jelas hukum tata negara itu konkret dan lebih membumi, dan keadaan di negara tertentu berbeda dengan ilmu negara yang masih abstrak dan berlaku universal di negara manapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu negara itu tidak mementingkan bagaimana hukum harus dilaksanakan, bagaimana hukum itu harus ditegakkan dalam masyarakat, bagaimana hukum itu harus diimplementasikan, karena ilmu negara tidak berfokus kepada bagaimana hukum itu harus dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan hukum tata negara itu lebih berfokus bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, harus diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, maka kita harus terlebih dahulu belajar tentang ilmu negara, karena dengan kita belajar ilmu negara, maka kita akan lebih tahu dasar-dasar teoritis terkait hukum tata negara. Dengan demikian, ilmu negara itu akan memberikan dasar-dasar. Yang kedua adalah hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Sebenarnya hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara itu tidak jauh berbeda dengan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena ilmu hukum tata negara atau hukum tata negara itu dengan hukum administrasi negara itu sangat dekat sekali hubungannya, karena objeknya sama, itu tentang negara. Nah, muatan hukum ilustrasi negara itu tidak terbatas pada hukum positif saja, tetapi semua teori, semua asas dan faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya hukum administrasi negara itu diperoleh dari ilmu negara. Nah, ketika kita mempelajari ilmu hukum administrasi negara, maka teori-teori yang ada dalam ilmu negara itu bisa digunakan sebagai batu loncatan untuk mengimplementasikan hukum administrasi negara, sehingga ilmu negara ini akan semakin dapat dipahami jika kita menggunakan contoh-contoh dalam ilmu hukum administrasi negara. Ketika kita berbicara tentang sendi-sendi negara, jadi begitu dekatnya. Jadinya kita jika ingin belajar ilmu hukum absensi negara, harus terlebih dahulu kita belajar tentang ilmu negara sebagai fondasi, sebagai dasar untuk belajar hukum administrasi negara. Hubungan yang ketiga adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, politik ini merupakan implementasi dari ilmu negara, ya, sedangkan ilmu negara adalah teorinya. Nah, ilmu politik ini merupakan induk dari ilmu negara. Jadi seseorang itu kalau ingin berkecimpung, ingin bergerak di bidang politik, harus terlebih dahulu belajar ilmu negara, harus mengetahui tentang ilmu negara, seperti itu. Sehingga ilmu politik ini merupakan sosiologi dari ilmu negara. Kalau ilmu negara ini menggunakan metode yuridis, menggunakan metode hukum, sedangkan ilmu politik ini menggunakan metode sosiologis. Jadi praktek di dalam bermasyarakat lebih implementatif, lebih aplikatif, seperti itu. Jadi para politis kita itu harus tahu tentang ilmu negara, karena akan berkecimpung merumuskan kebijakan-kebijakan di negara. Ada pendapat para ahli, ya, yang mengkaitkan antara hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, yaitu Hermann Heller menyimpulkan bahwa perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik yaitu, yang pertama, ilmu politik itu merupakan ilmu pengetahuan praktis, ya, yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, yang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat normatif. Kemudian yang kedua adalah ilmu politik itu merupakan sifat-sifat dinamis dari negara, artinya proses kegiatan dan aktivitas negara berubah-ubah yang terus-menerus disebabkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kekuasaan
Sementara ilmu negara lebih mementingkan segi statis dari negara, kemudian ilmu negara itu lebih tajam konsepnya dan lebih jelas metodologinya. Sementara ilmu politik dianggap lebih konkret dan realita dalam kehidupan bermasyarakat, dan ilmu negara ini lebih mendapatkan perhatian dari ahli hukum. Sementara ilmu politik itu lebih mementingkan, lebih tertarik terhadap ilmu politik, yaitu ahli sejarah, ahli sosiologi itu lebih tertarik pada ilmu politik. Ini pandangan Herman Heller terkait hubungan ilmu politik dengan ilmu negara. Tentu masih banyak lagi pandangan-pandangan ahli yang lain terkait hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu negara dengan hukum internasional. Jadi ilmu hukum internasional terdiri atas dua bidang, yaitu pertama adalah hukum perdata internasional, yang kedua adalah hukum publik internasional. Kalau hukum pertama lokal, hukum perdata internasional itu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dari negara satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Sedangkan hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional yang bersifat publik. Jadi kaitan atau korelasi mendomu negara dengan hukum internasional yaitu mengacu pada hukum publik internasional. Jadi objek ilmu negara dengan ilmu hukum tradisional adalah sama tentang negara, tapi kalau ilmu negara itu lebih bersifat abstrak dan universal, sedangkan hukum internasional itu membahas negara yang lebih konkret dalam hubungan kerjasama antar kerjasama dasar negara. Hubungan selanjutnya adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum secara sederhana. Dalam teori kedaulatan negara, bahwa hukum merupakan kehendak negara, jadi negara ini memiliki kewenangan, memiliki otoritas untuk memerintah negara, juga mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara. Nah, negara itu merupakan bentuk ikatan antara warga negara, antara masyarakat, antara manusia-manusia yang tinggal di suatu negara tertentu, yang sehingga bisa dikatakan bagaimana jika negara tanpa hukum pasti kacau, begitupun sebaliknya. Jika hukum tanpa negara maka tidak bisa akan tumpul state. Namun hukum ini juga berlaku secara universal, berlaku secara umum, sifatnya untuk semua, tidak diskriminatif. Itu adalah hukum diberlakukan untuk semuanya, seluruh masyarakat. Perbandingan selanjutnya adalah hubungan antara ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Nah, ilmu perbandingan hukum tata negara itu bertugas untuk menganalisis secara teratur mengenai sifat yang melekat pada negara, kemudian faktor-faktor yang menimbulkan, yang mengubah atau menghilangkan satu negara, dan lain-lain. Nah, selain itu, ilmu perbandingan hukum tata negara juga menyelidiki perbandingan antara negara-negara, kemudian menetapkan bagian-bagian unsur-unsur sifat kora umum-umum dari bagian-bagian atau unsur-unsur sifat kora umum dari negara yang merupakan jenis suatu bangsa. Jadi memang perbandingan komentar negara ini sifatnya adalah komparatif perbandingan. Nah, hasil penyelidikan dari ilmu negara ini bersifat umum, yang menjadikan dasar sebagai pondasi akan menjadi dasar bagi pendidikan ilmu perbandingan hukum tata negara. Demikian pembahasan mengenai hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.